Ini dia teman-teman belanjaan ibu kemarin. Ternyata ibu nggak bisa ngevlog sambil belanja karena ibu perginya memang sendiri, jadi udah riweh untuk bawa belanjaannya. Dan untuk total belanja hari ini tuh habisnya 2 juta rupiah teman-teman. Tapi ya dapatnya segini aja karena memang semua barang itu mengalami kenaikan harga. Jadi untuk jumlah barangnya yang pasti berkurang dapatnya dengan uang belanja yang sama. Nah, setelah ini ibu akan kasih lihat detail belanjaan ibu, baik itu harga kulaknya dan juga harga jual di warung sembako ibu kepada konsumen ibu. Ikutin terus ya teman-teman video dari ibu. Belanjaan pertama ibu ada sosis Kenzler yang single, jadi satu kotak ini isinya 12 pieces teman-teman. Ibu ada belanja 3 varian rasa. Yang pertama ini original, kemudian yang kedua rasa keju, yang terakhir hot atau yang pedas. Nah, ini bisa disimpannya itu sebenarnya di lemari pendingin cukup, cuman ibu nyimpennya di freezer es, jadi ibu taruh di freezer es krim ice teman-teman. Kemudian berikutnya ibu ada belanja minyak goreng dengan 3 merek yang berbeda, Sanko, Fortune, dan Sip. Sipnya yang kemasan 1 liter, kemudian untuk Fortune dan Sanko-nya itu kemasan 2 liter. Nah, untuk minyak goreng sendiri nih, untuk penjualan di warung sembako ibu itu super menurun. Dalam sehari itu belum tentu laku ya, semenjak minyak goreng ini mahal. Jadi ibu belanjanya udah nggak kayak dulu lagi, nggak berkarton-karton gitu, enggak, cuman bijian kayak gini aja. Selanjutnya ini ibu ada belanja bermacam-macam saus, varian rasanya yang macam-macam, tapi untuk mereknya cuman 1 merek aja. Yang di warung sembako ibu laku itu dengan merek Indofood ini teman-teman. Selain Indofood ini kurang diminati, jadi ya belum tentu kalau di warung sembako teman-teman itu Indofood laku atau sebaliknya ya, karena kita juga harus tahu peminat atau kesukaan pembeli itu saus dengan merek apa. Jadi nggak bisa dijadikan tolak ukur gitu loh teman-teman. Bisa jadi di tempat teman-teman itu saus dengan merek ABC itu lebih dominan laku dibanding dengan merek Indofood. Ini macam rasanya ada pedas dahsyat, pedas manis, kemudian sambal Bangkok, sambal pedas, dan ekstra pedas. Kemudian ibu juga ada beli dengan kemasan yang lebih besar, itu cuma 2 macam aja, ekstra pedas dan sambal pedas. Emang ini yang paling dicari, jadi ibu juga beli yang gede. Kalau yang kecil-kecil ini ya tetap laku, cuman nggak laku yang ekstra pedas dan pedas. Jadi ibu ambil ukuran yang besar juga untuk yang pedas dan ekstra pedasnya. Berikutnya ibu juga ada belanja susu Denko Fortigro dengan varian rasa coklat, dan kemudian Denko Kinder yang untuk usia 3+ ini ya teman-teman. Ini ibu beli yang kemasan 200 gram, cuman belanja 5 kotak aja, tapi ini udah ada pelanggannya ibu sendiri memang yang suka ambil yang coklat tapi kemasan kecil. Kalau yang untuk Denko kemasan besar itu ibu cuman punya Fortigro yang putih. Nah, Denko ini sebenarnya ibu nggak punya yang terlalu banyak stok ataupun variannya, karena di warung sembako ibu itu yang lebih dominan laku adalah susu dengan merek SKM ya teman-teman, untuk susu formula. Jadi untuk Denko ini ibu nginget pelanggan ibu yang nyari ini misalkan yang coklat ini pelanggannya adalah ibu A, ibu B, dan ibu C. Kemudian yang Denko 3+ itu siapa aja ibu udah tahu ritmenya, berapa kali mereka belanja. Jadi ibu mengusahakan untuk punya stoknya, walaupun enggak sebanyak yang susu SKM.
Baiklah, geser ke sini. Ini ada pembalut. Ini lumayan laris yang ini. Yang pembalut yang ini Safe Night, kemasan ekonomis ya, isinya 5. Jadi Ibu ambil agak banyakan dibandingkan yang lain. Kemudian untuk yang cooling fresh dan Safe Night yang ukuran 35, ini Ibu ambil sedikit aja, tetap laku, cuman peminatnya nggak sebanyak yang kecil-kecil ini loh. Jadi Ibu ambil stoknya juga nggak banyak. Baiklah, geser ke sini teman-teman. Ini ada pembersih lantai dengan merek Vixal teman-teman. Ibu ambil yang kemasan besar dan juga kemasan kecil dengan 2 varian yang berbeda. Kemudian ini ada yang 5 ribuan. Sebenarnya Ibu mau memperbanyak yang 5 ribuan, cuman stoknya emang lagi nggak ada di sana di agen Ibu belanja. Karena di sini juga yang lebih dominan laku itu yang kemasan 5 ribuan seperti ini loh teman-teman. Karena ya itu ya, apa namanya, kan jauh lebih ekonomis, per botolnya Rp5.000. Sudah ada label harga dari pabriknya. Superpel pun begitu. Yang lebih dominan laku yang kemasan 5 ribuan dibanding yang kemasan lebih besar dari yang 5 ribu ini. Seperti itu. Kemudian Ibu ada belanja sampo bayi dengan merek Kasen, cuma ambil 6 botol dengan 2 varian yang berbeda. Dan juga pasta giginya ini Ibu memang ambil banyak karena memang sampai kosong plong di rak pasta gigi. Ini ada 5 varian yang berbeda. Dan lagi-lagi Ibu belanjanya juga ya ini teman-teman, variannya itu atau mereknya ya memang yang paling dominan laku di sini. Ini Kodomo ini ya. Untuk yang merek-merek lain kurang digemari. Ibu juga pernah nyoba belanja yang pasta gigi anak dengan merek Pepsodent dan Formula. Cuman ya gitulah. Lagi-lagi yang paling laku adalah yang Kodomo. Jadi ya udah Ibu banyakin aja ambil Kodomonya karena memang kayaknya favoritnya orang-orang sini ya Kodomo ini. Karena ada ekstra hadiahnya loh. Kalau anak-anak kan emang suka ada dapat mainan kayak gini loh. Nah kalau yang lain-lain itu nggak ada kayaknya. Atau dari segi rasa juga bisa mempengaruhi sih. Anak-anak lebih suka Kodomo ini atau dengan merek lain. Tapi kalau menurut Ibu sih kayaknya lebih karena mainannya ya teman-teman. Lebih menarik karena ada mainannya. Kemudian Ibu belanja ini. Lotion ini cuma 2 aja. Yang penting habis. Memang selalu habis. Jadi enggak berani ambil banyak karena modalnya gede ini teman-teman. Untuk Nivea ini. Kalau yang Ibu belanja banyak itu ya dengan merek Marina, Lovely itu bisa ambil banyak karena lebih ekonomis juga. Karena ini modalnya agak banyak dan peminatnya juga sedikit. Jadi Ibu cuma ambil 2. Nanti habis belanja lagi gitu sih kalau untuk yang si Nivea ini. Nah, kemudian ini ada obat serangga yang elektrik ya. Ibu ambil 4. Kalau untuk hit ini ya lumayan laku. Tapi yang dominan laku di sini yang liquid itu merek Vape, teman-teman. Dan stok Ibu masih banyak, jadi Ibu nggak ngambil. Ngambilnya yang hit ini. Selanjutnya ada sabun mandi. Ini naiknya pol, teman-teman. Sabun mandi ini adalah ganti harga, udah bukan naik lagi. Ini Ibu ambil 3 varian yang batang, kemudian yang cair ini Ibu ambil merek Lifebuoy dengan 4 varian yang berbeda. Terus ada Viva Milk Cleanser sama toner yang ambil yang varian kukumber karena yang lain masih ada di rumah, di warung sembako maksudnya. Nah, selanjutnya Ibu akan kasih lihat harga kulak yang Ibu dapat dan juga harga jual dari barang-barang belanjaan Ibu ini ke konsumen Ibu ya. Stay tune teman-teman, jangan di skip ya. Wow. Teman-teman,
ibu akan mulai dari Nivea Lotion. Nivea Lotion ini ibu dapat harga 26.400 harga kulaknya. Kemudian ibu akan jual dengan harga Rp28.500. Jadi ibu dapat keuntungan sekitar Rp2.100 ya. Dan belanjaan ibu yang selanjutnya untuk detol batang ini, per picisnya itu sekarang harganya sudah mencapai Rp6.750 teman-teman. Naik banget, dan dengan terpaksa ibu juga harus menaikkan harga jualnya ke konsumen ibu. Ibu akan jual dengan harga Rp7.500 per picisnya. Berikutnya ada sabun Lifebuoy cair. Ini juga super duper naik ya teman-teman. Harga kulaknya itu tercengang sampean kan. Sekarang harga kulaknya itu Rp13.000. Jadi ibu akan jual dengan harga Rp15.000. Gak usah ngomongin harga yang dulu ya teman-teman, masa lalu udahlah. Pusing ibu ngerasain semua harga kulak pada naik. Geser ke sebelahnya, ada Viva yang untuk tonernya ini harga kulaknya itu dapat harga 4.700. Kemudian yang milk cleansernya dapat harga kulaknya itu Rp5.000, tapi nanti ibu akan jual dengan harga yang sama, yaitu Rp6.500. Selanjutnya untuk Kodomo dengan semua varian rasa ini harga kulaknya sama, yaitu Rp5.300. Ini juga naik, biasanya harga kulaknya itu Rp5.000, jadi ibu bisa jual harga Rp6.000. Karena ini harga kulaknya juga udah naik, kemudian ibu juga menaikkan harga jual ibu ke konsumen ibu ya. Jadi ibu jualnya nanti per picisnya itu Rp6.500. Dan untuk sampo kasenya sendiri sama, walaupun variannya berbeda. Per botolnya itu kena harga Rp6.800. Ibu akan jual Rp8.000 per botolnya. Naik juga harganya teman-teman. Geser ke sini ada Superpel. Superpel ini sudah ada bandrol harga atau label harga yang sudah dikasih dari pabriknya ini ya, Rp5.000, dan ibu dapat harga dari agennya itu adalah Rp4.500. Nah, meskipun ini sudah ada label harga dari pabrik, di sini ada juga disertai tulisan harga jual yang disarankan. Jadi tidak berpatokan pada harga ini ya teman-teman. Khususnya untuk yang berada di luar Pulau Jawa pasti nggak bisa kalau dijual sama, alasannya karena jarak tempuh biasanya, yang maksudnya ibu, pengalaman dari ibu, jarak tempuh dari kita pergi kulak ke tempat kita jualan itu super jauh berbeda lah kalau dengan di Jawa. Di Jawa kita belanja mungkin 10 menit 15 menit udah sampai di tempat belanja atau di agen belanja ya. Beda kalau di luar Jawa, medannya juga beda. Jadi terkadang ada juga yang bertuliskan harga jual yang disarankan di Pulau Jawa dan Bali, seperti itu. Jadi nggak bisa berlaku di luar Pulau Jawa. Ini juga untuk Fixal yang udah ada bandrol harga 5.000 itu, ibu dapat harga kulaknya 4.500. Jadi kalau ibu jual 5.000, ibu masih dapat keuntungan Rp500. Dan selanjutnya untuk Fixal yang kemasan besar ini, ibu dapat harga Rp16.500. Jadi ibu jual harga Rp18.000. Itulah kenapa yang laris itu justru yang 5.000-an ini. Lebih ekonomis lah pokoknya teman-teman. Geser ke sini lagi teman-teman, ketinggalan ini untuk yang Heat Export yang cair atau yang liquid ini, ibu dapat harga kulaknya itu Rp18.500 dan ibu akan jual dengan harga Rp20.000. Ibu ambil keuntungannya Rp1.500. Geser, ini ada pembalut yang best seller nih, udah laku satu tadi teman-teman, karena di rak udah kosong dan ini jadi favorit di sini.
harga kulaknya naik juga, sekarang sudah mencapai harga 4.500. Jadi ibu jual harga 5.500, ambil keuntungannya 1.000 rupiah karena ini laris, jadi ibu ambilnya juga cuman 1.000. Selanjutnya untuk yang charm safe night ini mengalami kenaikan harga. Biasanya ibu jual harga 9.500 rupiah, dan sekarang harga kulaknya itu sudah mencapai harga 9.500 rupiah. Jadi ibu akan jual dengan harga 11.000 rupiah. Geser ke sini ya teman-teman. Ini ada charm cooling fresh yang untuk ukuran 290 mm. Ibu dapat harga 15.000 rupiah, baik yang ini yang ukuran 29 ataupun yang ukuran 42 itu. Harga kulaknya 15.000 rupiah dan ibu jual harga 17.000 rupiah. Ibu ambil keuntungannya 2.000 rupiah per pieces teman-teman. Kemudian untuk Denko Kinder yang 3 plus ini harga kulaknya itu 23.500 dan ibu akan jual dengan harga 25.000 rupiah. Kemudian untuk Denko Fortigro yang coklat ini ibu dapat harga kulaknya 20.000 dan ibu jual 21.500. Untuk keuntungan susu ini sendiri ibu ambilnya pasti di bawah 2.000 rupiah ya teman-teman. Jarang banget yang sampai ambil 2.000 rupiah. Kemudian geser ke sini untuk persawosan, saus, gendis kalau bilang saus soalnya bukan saus. Yang kemasan besar ini harga kulaknya 10.000, ibu jual dengan harga 11.000 rupiah. Kemudian yang kemasan kecil ini semuanya itu harga kulaknya 5.500 dan ibu jual harga 6.500, kecuali yang pedas dahsyat yang sebelah sini, pedas dahsyat dan juga sambal Bangkok. Ini harga kulaknya sudah 6.500, jadi ibu akan jual dengan harga 7.500 per botolnya. Ini cukup laris untuk saus ini di warung sembako ibu, apalagi nanti menjelang Idul Adha. Apalagi saus yang kemasan kayak bantal itu jauh lebih laris lagi. Nah, ini kita geser ke sini. Minyak goreng yang masih bertengger, harganya super mahal. Dan di warung sembako ibu sendiri pun nggak begitu laku untuk minyak goreng ya, karena harganya memang super mahal pol pokoknya. Untuk minyak goreng sip ini produknya dari Wilmar, tapi dia kemasannya nggak sampai 1 liter, cuman 900 ml. Jadi harga kulaknya ini 21.000, ibu akan jual dengan harga 22.000 rupiah. Teman-teman, selanjutnya ada minyak goreng Fortune yang 2 liter ini. Ibu dapat harga kulaknya itu 42.000 rupiah. Lumayan turun sih, tapi kategorinya tetap mahal ya teman-teman. Dan ibu jual harga 43.000 rupiah per 2 liternya atau per bungkusnya. Untuk Sanko-nya sendiri harga kulaknya itu 44.500 dan ibu akan jual dengan harga 46.000 rupiah. Baiklah, kemudian yang terakhir ada sosis Kenzler. Ini per bijinya udah dipakai, udah diambil gendis beberapa. Per bijinya kayak gini ibu dapat harga 8.100 rupiah dan ibu akan jual per piecesnya ini 10.000 rupiah. Baiklah, demikian sharing belanja hariannya ibu yang habis 2 juta dan dapatnya segini. Lumayan lah untuk menuhin isi warung sembako ya teman-teman. Semoga sharing dari ibu untuk hari ini tetap bermanfaat dan juga menginspirasi untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan video dari ibu.
Jangan lupa untuk dukung sampai belepotan. Jangan lupa untuk dukung channel Ibu dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe teman-teman. Sampai jumpa di video-video Ibu selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye.